Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhi yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Prinsip bertakwa yang penting adalah menjalankan Islam dengan benar. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita diperintahkan bersalawat kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang bermaksiat semakin berkembang. Paling sering saat ini adalah dengan memandang, terutama dengan majunya teknologi saat ini, dengan melihat gambar-gambar terlarang lewat sebuah gadget atau handphone. Mungkinkah? Mungkin sekali seperti itu, dan inilah penyakit anak muda saat ini. Apalagi jauh dari agama, apalagi jauh dari pengawasan, apalagi jauh dari perhatian orang tua. Selain dengan pandangan, juga kadang dengan lisan, kata-kata yang tidak bisa dijaga saat di medsos dan mudahnya terkena pergaulan bebas sehingga akidah pun menjadi rusak. Ada beberapa kiat untuk menghindari maksiat dengan gadget atau handphone. Pertama, memperbanyak doa. Karena Allah lah yang menyelamatkan kita dari maksiat. Tanpa pertolongan Allah, sulit kiranya kita bisa selamat. Di antara doa yang bisa diamalkan untuk mata dan lisan hingga kemaluan terjaga adalah doa Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari kejelekan pada pendengaranku, dari kejelekan pada penglihatanku, dari kejelekan pada lisanku, dari kejelekan pada hatiku, serta dari kejelekan pada mani atau kemaluanku. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kedua, jauhi pergaulan yang rusak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Artinya, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, jangan buat kecewa orang sekitar kita. Sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu mengisahkan, ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Spontan, seluruh sahabat yang hadir menoleh kepadanya dan menghardiknya sambil berkata kepadanya, "Apa-apaan ini?" Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada pemuda itu, "Mendekatlah." Pemuda itu segera mendekat ke sebelah beliau, lalu ia duduk. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa ibumu?"
Pemuda itu menjawab, tidak, sungguh demi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa ibu-ibu mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa anak gadismu? Pemuda itu menjawab, tidak, sungguh demi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimpali jawabannya, demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa anak gadis mereka. Selanjutnya, beliau bertanya, apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa saudarimu? Pemuda itu menjawab, tidak, sungguh demi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimpalinya, demikianlah juga orang lain tidak suka bila itu menimpa saudari mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa saudari ayahmu atau bibimu? Pemuda itu menjawab, tidak, sungguh demi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimpali jawabannya, demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa saudari ayah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa saudari ibumu atau bibimu? Pemuda itu menjawab, tidak, sungguh demi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimpali jawabannya, demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa saudari ibu mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut dan berdoa, Allahumma ghfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Artinya, ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan lindungilah kemaluannya. Semenjak hari itu, pemuda tersebut tidak pernah menoleh ke sesuatu hal, tidak pernah memiliki keinginan untuk berbuat seorang atau zina. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, kurangi begadang malam ketika tidak ada hajat, karena maksiat seringnya terjadi pada malam hari. Diriwayatkan dari Abu Barzah, beliau berkata, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yakrahun naum qabla al-isya wal hadits ba'daha. Artinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, ingat akan su'ul khatimah atau akhir hidup yang jelek ketika kita bermaksiat. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innamal a'mal bil khawatim. Artinya sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, jangan sampai lupa waktu dengan gadget, karena waktu begitu berharga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuh ma la ya'ni. Artinya, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat At-Tabrani. Ketujuh, ingat semua nikmat akan ditanya, termasuk waktu senggang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahan di dunia itu. Quran surat At-Takatsur ayat 8. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah untuk bisa menghindarkan diri dari maksiat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.